Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema penyebab rezekimu menjadi sempit. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan sebab-sebab rezeki sempit. Pembahasan pertama, apa itu makna rezeki? Semua yang membawa kita kepada ridha Allah, itu rezeki. Ada rezeki dalam bentuk badan, makan, minum, sehat. Ada rezeki dalam bentuk batin, iman, Islam. Semua yang membawa kita kepada ridha Allah, itu adalah rezeki. Ada yang di luar diri kita, punya teman yang baik, punya tontonan yang baik, punya sahabat yang baik, punya tetangga yang baik, itu adalah rezeki. Jadi, definisi rezeki ini merubah cara pandang kita tentang orang yang mengatakan, Alhamdulillah saya bisa berteman dengan dia, sejak berteman dengan dia rezeki saya lancar, padahal dia pecandu narkoba. Dia ngajak dugem, dia ngajak sakau, dia ngajak mabuk, itu bukan rezeki. Nah, jadi dengan berislam ini adalah merubah mindset cara pandang. Sama-sama mobil, sama-sama satu merek, sama tahunnya, sama harganya, sama dialernya. Yang satu jadi rezeki, yang satu jadi laknat. Yang satu dibawa ngaji, dibawa ke panti asuhan. Yang satu lagi dibawa maksiat, dibawa dan seterusnya. Jadi orang yang mengatakan, oh si Anu rezekinya lancar ya, belum tentu rezeki. Nah, ini didudukkan dulu ini, kalau enggak nanti, kalau cara pandangnya adalah bahwa rezeki itu. Nabi Muhammad SAW tidur di atas pelepah kurma, rumahnya kecil, kalau sholat mendorong kaki Sayyidatuna Aisyah. Sementara Raja Persia tidur di atas kasur empuk dari sutra Fir'aun, hidup enak, nyaman di istana. Nabi Musa mengembala kambing. Kalau standarnya materi, berarti yang dapat rezeki Fir'aun. Nabi Musa nggak dapat rezeki. Yang dapat rezeki Qarun. Nabi Musa nggak dapat rezeki. Yang dapat rezeki Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, ini maka sebelum kita masuk ke ayat, sebelum didudukkan dulu. Apa itu rezeki? Semua yang membawa kita kepada ridha Allah, itu rezeki. Sama-sama handphone, mereknya sama, tapi ada handphone yang jadi rezeki, ada handphone yang tidak jadi rezeki. Oke, setelah kita paham, insya Allah dari beberapa sampel contoh tadi, kita udah paham. Pembahasan yang kedua, surat Al-A'raf ayat 96. Surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk suatu negeri itu amanu, beriman, wattaqau, takut kepada Allah, beriman, percaya. Setelah percaya, takut makan haram, takut zina, takut riba, takut narkoba, takut. La fatahna alaihim barakatin, kami bukakan berkah. Minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Walakin kadzabu, nah ini dia. Ini yang terkait dengan tema kita, sebab rezeki sempit. Walakin kadzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, tidak sholat, tidak puasa, tidak zikir, tidak ngaji. Walakin kadzabu, kalau mereka mendustakan ayat kami, akhadnahum, kami ambil rezeki itu, kami ambil berkah. Itu tetangga saya nggak sholat, rumahnya besar. Itu kawan saya nggak sholat, rezekinya lancar. Makanya di awal tadi diluruskan, itu bukan rezeki, itu namanya laknat. Oh kalau gitu saya mau laknat aja lah Pak Ustadz. Nah, ini makanya ngaji. Kalau nggak ngaji, nanti ngaji itu meluruskan pemahaman. Jangan ngikut mainstream, ngikut orang banyak. Status quo. Yang ini bilang dia dapat rezeki, pecandu narkoba, nggak sholat, nggak puasa, nggak zikir, rumahnya besar, mobilnya mewah. Lalu orang semua rajin bagi-bagi, sebelum Idul Fitri bagi-bagi, beli kurban sapi, semua orang tahu. Lalu orang mengatakan, itu rezeki, itu bukan rezeki, itu laknat namanya. Maka kata Allah, akhadnahum, kami cabut berkahnya. Kami cabut rezekinya, materinya, atau berkahnya dicabut. Gara-gara apa? Walakin kadzabu,
mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami cabut. Al-A'raf 96. Jadi sebab dicabutnya itu gara-gara mendustakan umum. Mendustakan Allah melihat, mendustakan Allah mendengar, mendustakan Allah mengetahui, mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan Islam, mendustakan Quran. Mendustakan itu apa maknanya? Nggak percaya. Percaya di mulut tapi entah iya entah tidak. Itu mendustakan namanya. Kadang mulutnya iya, tapi hatinya sebetulnya mendustakan. Mendustakan itu hari ini ada razia Jalan Sudirman dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian ada satu anak muda nggak pakai helm, bawa motor, pakai sendal, nyantai aja. Itu namanya mendustakan. Itu makna mendustakan. Pas ditanya orang, kok nggak takut razia? Cuek aja. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau ada ya kita mutar balik. Kalau nggak ada, itu namanya mendustakan. Nggak percaya. Walakin kadzabu, kalau mereka mendustakan, akhadnahum, kami cabut. Kata Allah SWT. Poin yang ketiga, surat Al-Anfal ayat 53. Surat Al-Anfal ayat 53. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah rezeki seseorang. Allah tidak merubah rezeki seseorang. Jadi kalau saya sudah ditetapkan Allah hari ini dapat 100.000, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Itu tidak dirubah Allah. Lalu kenapa berubah jadi 10.000? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mereka merubahnya dengan perbuatan diri mereka sendiri. Sebetulnya Allah sudah buatkan kuota. Allah sudah buatkan jatah. Orang ini mendapatkan 1.000 dinar. Tapi kemudian kenapa berubah? Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru, sampai mereka sendirilah yang merubah. Gara-gara apa? Gara-gara ucapan, gara-gara pikiran, gara-gara perasaan, gara-gara perbuatan. Akhirnya Allah merubah. Keempat, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga. Cuman biasanya kalimat itu dibuat laki-laki, perempuan masuk. Jadi cara menerjemahkannya, innar rajula, seseorang. La yuhramur rizqa, dia tidak dapat rezeki. Bidzambi yusibuhu, disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Dia tidak dapat rezeki, rezekinya dicabut, rezekinya dirubah, rezekinya di cancel, rezekinya di delete, rezekinya dikurangi. Gara-gara apa? Bidzambi yusibuhu, karena dosa yang dia lakukan. Saya nggak percaya Pak Ustaz. Itu yang punya tuyul kaya, yang korupsi kaya. Makanya di awal tadi saya luruskan dulu pemahamannya, bukan materinya, tapi jadi apa ini barang. Bukan bendanya, tapi bawa kemana dia. Kalau hanya sekedar membawa ke neraka jahanam, berarti dia hanya menjadi memberatkan azab aja. Berapa banyak orang punya jabatan, punya pundi-pundi duit masuk, tapi duit itu tidak membawa dia kepada Allah. Hanya memperberat azab, hisabnya lama, dosanya banyak, dicelupkan, dibenamkan dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. 5. Az-zina yurisul faqra. Sesungguhnya zina itu mewariskan kefakiran. Fakir artinya kurang. Kurang. Jangan heran kalau ada orang mampu melakukan maaf perselingkuhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita yang menonton mendengar beritanya jadi bingung. Sampai 20 orang. Sampai 30 orang. Apa ini? Yurisul faqra. Mewariskan kefakiran. Fakir artinya kurang. Sampai ketahuan. Sampai ketangkap. Sampai. Az-zina yurisul faqra. Itu buktinya pejabat-pejabat, orang-orang kaya, pergi ke Jakarta, pergi ke kota besar, hotel bintang 5, berzina dia Pak Ustadz. Tapi rumahnya megah, duitnya banyak, hidupnya mewah, tenang-tenang aja. Makanya di awal tadi kita luruskan, itu bukan rezeki. Itu namanya azab. Nggak ada barokahnya. Saya, Rabu yang lalu,
Besok Rabu yang lalu. Heran saya Pak Ustadz. Dia orang datang ke saya tamu. Duitnya banyak, tanahnya luas. Saya tahu dia orang kaya. Nggak pernah bantu pondok, nggak pernah dekat ulama. Sudah nggak bisa jalan, masih tetap juga lagi nongkrong di warung kopi, ngomong yang enggak. Nggak pernah beribadah, nggak dekat ulama, nggak pernah pondok, nggak pernah ke masjid, nggak pernah sedekah. Terus jawaban saya, itulah adilnya Allah. Saya bilang, loh, kok adilnya Allah? Iya, disitulah adilnya Allah. Dia korupsi, dia makan haram, dia zalim, dia aniaya, sehingga hatinya tertutup untuk berbuat baik. Coba seandainya koruptor-koruptor itu, duitnya dibangunkannya ke masjid, dia bersedekah, mati dia, dapat pahala dia kan, mengalir. Sampai bingung, heran, kok bisa nggak terpikir di kepalanya untuk bersedekah? Ya disitulah adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam Al-Quran itu katakan, yudhillu bihi katsiran, banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsiran, banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu adalah orang-orang yang fasik. Disesatkan Allah sekalian. Umurnya dipanjangkan, duitnya dibanyakkan, puasanya dilancarkan, jalur-jalur dosanya mengalir licin, cepat melesat. Supaya apa? Supaya semakin dalam azabnya. Justru kita merenung, sholat kita biasa aja, puasa kita biasa aja, zikir kita biasa aja, sedekah kita biasa aja. Tapi kok ini materi ini kok lancar? Hati-hati nih. Ini jangan-jangan istidraj ini jangan-jangan azab ini bukan nikmat ini. Itu perlunya merenung. 6. Poin ke-6. Ma min qaumin, sekelompok masyarakat, yazharu fihi murrisha, di tengah mereka itu sudah merajalela riswah, sogok, illa ukhidha birru'bi, maka di dalam hati mereka ditanamkan rasa takut, cemas, galau. Di mana kejadian ini sekarang? Amerika. Masyarakat Amerika itu ketakutan, fobia, takut aja bawaan. Itu bisa dilihat dari film-filmnya. Takut ada monster, takut ada UFO, takut ada makhluk dari laut, takut makhluk dari langit. Bawaannya takut aja. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara riswah, sogok. Duit riswah dibelikan ke makanan, barang haram masuk ke badan, tidak memberikan efek apapun, melainkan hanya ketakutan, kecemasan, darah tinggi, cemas, takut, mengaruh ke gula, mengaruh ke darah, mengaruh ke tingkat stres, kesehatan mental. Tak kemana-mana itu efeknya. Oke, yang ke-8. Surat Al-Fajr ayat 16. Surat Al-Fajr ayat 16. Wa amma idza mabtalahu, ada orang-orang yang ketika diuji Allah, faqadara alaihi rizqahu, lalu rezekinya disempitkan Allah, fayaqulu rabbi ahanan, lalu dia mengatakan Tuhan sedang menghinakan saya. Dibantah Allah, kalla, tidak, kalla, bukan begitu cara memahaminya. Ada orang yang dilapangkan rezekinya, lalu dia berkatakan rabbi akraman, Tuhan memuliakan saya. Duitnya banyak, padinya banyak, berasnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Rabbi akraman, Tuhan memuliakan saya. Wa amma idza mabtalahu, ketika dia diuji, faqadara alaihi rizqahu, rezekinya dikurangi, fayaqulu rabbi ahanan, Tuhan sedang menghinakan saya. Kalla, tidak begitu. Kalau kaya hobi sedekah, kalau miskin bersabar, the best. Kaya hura-hura, miskin stres. Salah. Kaya bersyukur, miskin galau. Masih 50-50. Tapi yang puncaknya adalah kaya bersyukur, susah bersabar. The best. Kaya lupa sama Allah, miskinnya makan haram. Na'udzubillah.
Nah, jadi Islam datang merubah cara pandang. Wa amma idza ma batalahu, orang-orang yang diuji Allah, disempitkan rezekinya, lalu kemudian dia mengatakan, Rabbi ahanan, Allah sedang menghinakan saya. Kalla, tidak demikian. 9. Poin ke-9. Al-Qalam ayat 45. Al-Qalam ayat 45. Wa umli lahum, aku ulur. Ibarat main layang-layang, wa umli, aku ulur, talinya diulur supaya makin tinggi nyangkut. Makanya kalau hidup kita ini agak ada macetnya dikit, kita introspeksi diri, syukur. Yang dikhawatirkan itu diulur, nyangkut, nggak bisa turun. Paksa putus benang. Mau ditarik, nyangkut, mau dipanjat, nggak bisa, udah terlalu tinggi. Paksa diputus. Wa umli lahum, ada orang-orang yang kuulur. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku sangat kuat. Nauzubillah. Berada dalam tipu daya Allah. Wa makaru, mereka menipu Allah. Wa makar Allah, Allah balas tipu mereka. Nauzubillah. Poin ke-10. At-tadabbur sa'ah, merenung berpikir sesaat, khairum min qiyami lailah, lebih baik daripada tahajud sepanjang malam. Bagi yang ada rezeki dibukakan Allah, coba merenung sejenak. Apakah dengan rezeki ini saya sholat makin khusyuk? Apakah saya makin rajin silaturahim? Apakah saya makin rajin bersedekah? Kalau iya, ini nikmat, alhamdulillah. Dengan lancarnya ini, sholatnya makin kacau, silaturahim putus, zikir nggak pernah, nggak peduli kepada orang. Waspada, hati-hati. Afala tatafakkarun, afala tatadzakkarun, afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak merenung? Kenapa kamu tidak berpikir? Jadi kalau kita pahami ini dengan baik, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita supaya tidak terjerumus, supaya kita betul-betul Islam ini sebagai jalan hidup. Yang terakhir, yang ke-11. Kalau kita sudah berusaha, sudah ikhtiar, ternyata rezeki tetap sempit, berarti Allah punya rencana yang jauh lebih indah dari rencana kita. Itu yang disebut dengan husnuzan. Hubungan dengan Allah itu paling indah, husnuzan. Tapi jangan sampai salah. Jangan sampai terjebak pada Jabriyah. Jabriyah adalah aliran sesat, orang yang tidak mau berusaha. Saya katakan tadi, setelah berusaha, setelah berikhtiar, setelah mengerahkan segenap kemampuan, terjadi apa yang terjadi, maka dia katakan rencana Allah. Mungkin dengan sempitnya rezeki ini kita bisa lebih lama sujud, lebih banyak zikir, lebih banyak waktu dengan keluarga, bersangka baik dengan Allah, husnuzan kepada Allah, ridha menerima takdir Allah. Setelah usaha, jangan sebelum usaha, ini belum apa-apa udah serah aja sama Allah, bukan gitu.